Di Jawa Timur untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kawasan industri, sejumlah perusahaan di kawasan Rungkut Industri Sier Surabaya, Jawa Timur pada Selasa pagi menggelar tes kesehatan dan juga tes usap antigen bagi karyawannya. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi ini, pihak perusahaan mewajibkan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen kepada para karyawan sebelum bekerja. Sedikitnya 100 lebih karyawan diwajibkan mengikuti tes usap antigen demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan perkantoran. Hingga saat ini kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur terus melonjak dan mengkhawatirkan, apalagi setelah ditemukannya varian Delta di Bangkalan, di mana banyak warganya yang bekerja di Surabaya. Terutama untuk di Surabaya, kami juga mengantisipasi ya dengan adanya berita lonjakan kasus di Bangkalan gitu. Sehingga dari kami pun di MCU pada tahun ini kami menginkludkan atau mengikut sertakan tes swab antigen gitu. Jadi ketika karyawan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan, maka pada akhirnya dilakukan tes swab antigen untuk mengetahui status COVID dari personil tersebut. Adanya varian baru yang ditemukan dari warga Bangkalan, Jawa Timur yang terinfeksi COVID-19 yang kini masih dirawat di Rumah Sakit Lapangan di Surabaya, dibenarkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan, keduanya warga Bangkalan dan terpapar virus varian Delta atau varian India. Keduanya kini berangsur pulih dan menunggu penyembuhan secara total. Dinas Kesehatan Bangkalan belum bisa memastikan apakah varian Delta ini sudah menyebar di Bangkalan. Namun hari ini Dinkes Provinsi Jatim masih melakukan pelacakan terkait varian baru ini. Memang ada 3 varian baru ya, yang ada di Jawa Timur. Salah satunya 2 itu ada di Madura, terutama di Bangkalan. Sampai saat ini 2 orang itu masih dirawat di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Dalam kondisi baik-baik saja ya, tinggal menunggu proses penyembuhan ke Bangkalan ya, masih di Rumah Sakit Indrapura. Hari ini tim dari Dinkes Provinsi Jawa Timur melakukan kegiatan tracing dan sekaligus pengambilan jarum terkait dengan kegiatan sebaran varian baru tersebut. Untuk daerah ke Bangkalan sendiri belum menyebar apa cuma 2 ini? Sementara info yang kami terima, data itu baru 2 orang ini yang ada di Kecamatan Sukolilo. Laboratorium Institute of Tropical Disease Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur menemukan 3 sampel yang diduga varian India dari 24 sampel kasus positif COVID-19 yang berasal dari Bangkalan, Jawa Timur. Virus varian India diketahui memiliki daya penularan yang cepat dan kuat. Menurut peneliti, sebagian besar sampel virus sulit teridentifikasi karena kurang sempurna akibat sering dibawa kemana-mana. Menurut Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Muhammad Nasih, virus hasil penelitian laboratorium ITD ini mirip dengan virus yang kini merebak di Kudus, Jawa Tengah. Virus varian India ini dikenal memiliki penularan yang cepat dan kuat. Untuk itu, UNER mengimbau pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Bangkalan secepatnya menyiapkan antisipasi penularan virus. Jurnalis Kompas TV Kika Madoda akan langsung melaporkan bagaimana penanganan lalu juga antisipasi dengan temuan varian Delta ini di Surabaya, Jawa Timur. Kika, jadi bagaimana sebenarnya efektivitas penyekatan di Suramadu hingga saat ini? Apakah makin banyak ditemukan warga yang terkonfirmasi positif COVID? Iya, pas sekali dan juga saudara, kalau dilihat dari efektivitas atau tingkat arus lalu lintas yang ada di sekitaran Jembatan Suramadu menuju kota Surabaya ini, untuk arus lalu lintas sudah semakin berkurang jika dibandingkan dengan pada hari pertama penyekatan lalu, yaitu pada tanggal 5 Juni lalu. Sementara itu, saudara, jika dilihat dari kasus positif COVID-19 hingga saat ini juga masih terjadi lonjakan. Data terbaru yang kami dapatkan, jadi ada 2 untuk tes COVID-19 ini dilakukan 2 kali, terutama untuk para pasien yang sudah dinyatakan reaktif COVID-19 melalui tes swab antigen, maka kemudian dilakukan tes PCR. Jadi untuk dari data swab antigen yang terkonfirmasi positif, ini sebanyak 595 orang atau bertambah sekitar 25 orang jika dibandingkan atau pada saat 3 jam yang lalu. Sementara itu, saudara, untuk kasus positif COVID-19
jika berdasarkan dari hasil PCR atau tes kedua, ini ditemukan angka yaitu sebanyak 354 orang atau bertambah sekitar 65 orang daripada hari sebelumnya, di mana kasus pada hari sebelumnya ini sebanyak 290 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 melalui tes PCR. Demikian, Paskalis. Oke, ini apakah ada rencana penutupan sementara di perbatasan Suramadu untuk mengantisipasi semakin melonjaknya kasus? Untuk saat ini masih dimaksimalkan upaya penyekatan, di mana untuk dari petugas yang diterjunkan untuk di lokasi ini masih terus ditambah, seperti misalnya dari pihak kepolisian ini menambah 500 orang personilnya untuk bersiaga di sepanjang jalan Suramadu ini, di mana mereka nantinya akan dibagi menjadi 3 shift, yaitu pagi, sore, dan juga malam hari. Efektivitas hal tersebut harapannya ini juga bisa efektif untuk melakukan penyekatan terhadap warga yang akan menuju ke kota Surabaya dan juga untuk mengantisipasi adanya penambahan COVID-19 atau kasus COVID-19 yang ada di atau klaster dari Suramadu ini. Sementara itu, saudara, jika tadi pertanyaan Anda, Paskalis dan juga saudara, apakah ada upaya penutupan ruas jalan Suramadu hingga saat ini? Masih belum ada upaya tersebut yang juga kami dengar dari pemerintah setempat maupun dari Gubernur Jawa Timur, apakah upaya tersebut nantinya akan dilakukan. Namun, jika kasus COVID-19 masih cukup tinggi, maka tidak menutup kemungkinan upaya penutupan jembatan Suramadu ini akan dilakukan. Demikian, Paskalis. Nah, dengan adanya temuan dari varian Delta, ini apakah ada informasi terbaru bagaimana penyebarannya di sana, terutama di Bangkalan, dan bagaimana penanganannya agar tidak meluas lagi, Kika? Tadi kami sempat mengonfirmasi kepada koordinator Rumah Sakit Lapangan, Dr. Nalendra, yang menyatakan bahwa ada kemungkinan penyebaran untuk varian baru ini terjadi di lokasi penyekatan. Tadi kami juga sempat mendapatkan data dari jumlah orang atau pasien yang juga kemudian dirawat di Rumah Sakit Lapangan Surabaya, yaitu total 219 orang, lalu kemudian dari total 92,7%-nya, Paskalis dan juga saudara, ini city value-nya rendah. Maka ada kemungkinan untuk varian baru ini juga kemudian terjadi. Namun hal ini masih diperlukan tes lebih lanjut. Tidak hanya itu, saudara, Rumah Sakit UNER Surabaya ini juga melakukan tes lebih lanjut terhadap 24 sampel, di mana dari total 24 sampel ini ditemukan 3 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Delta. Diperlukan upaya khusus bagi atau untuk melakukan penanganan terhadap kasus COVID-19 terutama varian baru ini, yang mana hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Airlangga Surabaya berikut ini. Hasilnya nampaknya karena baru 3 kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, nampaknya tidak jauh-jauh dari Kudus lah ya. Artinya India. Karena jarak antara Bangkalan dan Kudus kan nampaknya. Kita belum, kita masih dalami lebih lanjut, tapi sepertinya tidak jauh-jauh dari sana. Melihat ciri-cirinya juga kurang lebih sama dengan Kudus. Dibutuhkan berapa sampel lagi, Prof, untuk bisa menyimpulkan semuanya? Ya, ini yang 24 yang ada itu kita juga sedang ikhtiari untuk kita proses lebih lanjut, mudah-mudahan sukses, karena ya, intinya berapa sampel yang dikirimkan pada kita running. Kita belum bisa menyimpulkan A, B, C, D, F, G karena tadi ada beberapa sampel yang agak sedikit bermasalah dari prosesnya. Tapi sekali lagi nampaknya dari gejalanya, dari penyebarannya sangat ketat dan lain-lain, nampaknya hemat kami diperlukan kebijakan dan perlakuan khusus untuk Madura. Penanganannya harus spesifik. Saudara, 3 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dengan varian baru yaitu Delta dari India. Dari data atau informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Lapangan Surabaya yang menyatakan bahwa dari total 3 orang tersebut, 2 diantaranya saat ini tengah dirawat di ruangan khusus bagi para pasien yang terkonfirmasi dengan varian baru tersebut. Sementara 1 orang lainnya yang juga sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dengan varian baru ini dirawat di Bojonegoro sesuai dengan permintaan dari pihak keluarga atau di Rumah Sakit Bojonegoro. Demikian, Paskalis. Melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, jurnalis Kompas TV Kika Madona. Terima kasih.